A few moments later. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau organisasi itu kaku? Banyak aturan, dan semuanya harus lewat prosedur yang panjang. Bahkan, kadang komunikasi pun harus mengikuti jabatan dan posisi. Nah, ternyata hal tersebut bukan tanpa alasan. Dalam ilmu komunikasi, organisasi ada yang disebut sebagai teori struktural klasik, yang menjelaskan bagaimana organisasi bekerja layaknya sebuah mesin yang terstruktur secara sistematis. Di video ini aku akan menjelaskan teori struktural klasik dari awal, mulai dari pengertiannya, tokoh-tokohnya, sampai bagaimana teori ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam berorganisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses pertukaran informasi dan gagasan di dalam organisasi, baik antar individu, kelompok, maupun bagian-bagian dalam organisasi tersebut. Salah satu pendekatan awal dalam memahami komunikasi organisasi adalah teori struktural klasik. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebagai sebuah mesin di mana setiap bagian memiliki peran masing-masing dan harus berjalan sesuai dengan aturan agar mencapai efisiensi yang maksimal. Namun, karena sifatnya yang sangat terstruktur, organisasi dalam teori ini cenderung kaku, monoton, dan tentunya kurang fleksibel. Teori struktural klasik berkembang sejak abad ke-19 dan dipelopori oleh beberapa tokoh penting, seperti Max Weber dan Frederick Taylor. Mereka menekankan bahwa organisasi harus memiliki struktur yang jelas, pembagian kerja yang tegas, serta sistem hierarki yang teratur agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Weber, organisasi ideal harus memiliki aturan yang jelas, pembagian tugas yang spesifik, serta struktur hierarki yang berbentuk seperti piramida, di mana setiap anggota memiliki atasan serta bawahan. Komunikasi dalam organisasi ini juga berjalan secara vertikal, yaitu dari atasan ke bawahan dan juga sebaliknya. Contohnya, dalam organisasi kampus, ketika seorang anggota ingin mengajukan program kerja, nah itu ia harus melakukan melalui ketua divisi terlebih dahulu, kemudian ke ketua organisasi sebelum akhirnya disetujui. Dalam teori ini juga dijelaskan adanya dua organisasi, yaitu organisasi sosial dan organisasi formal. Organisasi sosial terbentuk secara alami dari interaksi antar individu, seperti pertemanan atau kelompok tidak resmi. Sedangkan organisasi formal dibentuk secara sengaja dengan tujuan tertentu, memiliki aturan, struktur, dan pembagian tugas yang jelas. Namun, dalam praktiknya, kedua jenis organisasi ini sering berjalan bersamaan. Di dalam organisasi formal, tetap ada hubungan informal yang terbentuk antar anggotanya. Teori ini juga memperkenalkan konsep komunikasi jabatan, yaitu komunikasi yang terjadi berdasarkan posisi atau jabatan dalam organisasi. Bukan semata-mata hubungan personal ya. Artinya, seseorang berkomunikasi sesuai peran dan tanggung jawabnya. Namun, dalam kenyataannya komunikasi tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari kepribadian individu. Oleh karena itu, hubungan informal tetap muncul untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis anggota organisasi. Selain Weber, Frederick Taylor juga mengembangkan konsep manajemen ilmiah yang menekankan pada efisiensi kerja. Menurut Taylor, pekerjaan dalam organisasi harus dibagi secara spesifik agar setiap individu fokus pada satu tugas tertentu. Contohnya, dalam sebuah kepanitiaan acara, ada yang bertugas sebagai MC, konsumsi, dokumentasi, dan yang lainnya. Dengan pembagian tugas seperti ini, pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan efisien. Jika kita perhatikan, teori struktural klasik ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam organisasi kampus, tempat kerja, bahkan kepanitiaan acara, kita selalu menemukan adanya struktur, aturan, dan pembagian tugas yang jelas. Namun, di sisi lain, kita juga sering merasakan bahwa sistem yang terlalu kaku dapat menghambat kreativitas dan fleksibilitas dalam bekerja. Namun, teori ini memiliki kelebihan, yaitu mampu menciptakan organisasi yang tertata rapi, terstruktur, dan efisien. Namun, kekurangannya adalah organisasi menjadi terlalu kaku, kurang inovatif, dan terkadang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat.
Sebagai kesimpulan, teori struktural klasik ini memberikan dasar penting dalam memahami bagaimana organisasi bekerja melalui struktur, aturan, dan hierarki. Dan di era modern saat ini, organisasi juga dituntut untuk lebih fleksibel agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori ini menjadi penting sebagai fondasi dalam mempelajari komunikasi organisasi secara lebih luas.